sebelah, jadi harus ada perintah. Jadi saya mlebu rumiyin mboten napa-napa kan. Langsung. Dia meninggal, ya, Gusti Rumbe, Bimo, Ardhito Brano, Satrio Bertodiningrat. Dan ini ada janji untuk membubarkan LDA. Jangan padosi pihak Mbak Mon. Oke, pesan belum kirim. Saya datang ke Surakarta karena kejadian kemarin. Ketika mereka sudah pulang dari rumah sakit, adalah hak bagi mereka untuk melaporkan ini. Maka kami mendampingi, mengantarkan, dan nanti ketika kami ini dimintai keterangan sebagai saksi, ya kami siap. Biar tidak ada simpang siur juga, agar penegakan hukum tegak juga dan lain sebagainya. Dan semoga ini menjadikan semua hal gamblang. Jadi bermula dari kasus pencurian kok melebar sampai kemana-mana, biar alurnya jelas, apa, siapa, bagaimana, peran dan fungsinya dan lain sebagainya, termasuk ke aktor-aktor intelektualnya seperti itu. Dan kami berharap dengan adanya pelaporan ini menjadi pembelajaran berbagai macam pihak agar tidak main hakim sendiri, apalagi mereka itu abdi dalam yang bertugas, mereka itu penjaga budaya, terus dianiaya semena-mena di luar batas berkemanusiaan seperti ini. Total berapa korban yang terluka dan ini yang melapor berapa? Kalau korban terluka sebenarnya banyak ya, kita hanya konsentrasi ke korban yang terluka lumayan parah, sekitar 4 orang ya. Ada yang masih ada di rumah sakit karena harus operasi sampai hari ini masih belum bisa pulang. Dan kami juga harus menjaga psikis para korban, mereka mengalami trauma juga gitu loh. Dan bukan cuma korban-korban yang terkena pukulan secara langsung atau terkena hantaman secara langsung atau diturunkan secara langsung. Abdi dalam sepuh kami, abdi dalam keraton yang menampi dawuh Sinuwun juga trauma, yang di dapur, yang di mana-mana. Karena kami tidak terbiasa dengan aksi-aksi anarkis seperti ini. Kami bekerja di keraton, tempat yang menjunjung tinggi adat istiadat, keluhuran, dan nilai-nilai budaya yang adiluhung. Tapi ternyata terjadi tindakan yang di luar batas kemanusiaan seperti ini. Kanjeng mungkin bisa jelaskan sedikit Kanjeng terkait dengan korban luka ini sendiri, dos pundi kemarin bisa sampai luka ini. Mereka ditugaskan oleh Sinuwun, sebenarnya ini tugas rutin ya, tapi karena kenaikan eskalasi maka abdi dalam magang dan lain sebagainya membantu dengan seharusnya datang saya berbagi pada keselamatan raja, keselamatan keraton. Kami mengamankan pintu-pintu, jadi bukan mengunci ya, mengamankan karena diindikasikan sejak terjadi kasus pencurian kedua banyak orang malam mungkin tidak dengan atribut dan diindikasikan itu bukan abdi dalam keraton. Setelah terjadi hal-hal yang dahulu, kami waspada gitu. Sinuwun waspada, lalu dawuh diamankan pintu-pintu tersebut agar terkontrol siapa yang keluar, siapa yang masuk dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata tiba-tiba terjadi penyerangan yang seperti itu, membawa alat-alat, benda keras, benda alat pemukul dan lain sebagainya, entah apa, dan diindikasikan ada senjata tajam juga. Untuk yang penjagaan itu mayoritas berapa orang dan umurnya berapa? Random ya, random. Yang menjadi korban rata-rata masih muda. Dan memang dawuh dalem bahwa kami itu abdi dalem itu harus menjaga kesopanan, ketertiban dan lain sebagainya. Kami tidak melawan. Tidak melawan karena memang keraton bukan tempat untuk adu kekerasan atau fisik. Gitu. Jadi pintu itu mulai dari pintu taman pintu kelas 5 nanti flat, lalu ada
ada di dalam prajurit juga yang terluka gitu. Itu kenapa kemarin annual event prajurit keraton tiap Sabtu yang diinisiasi Pemkot Surakarta dulu dari Kementerian Pariwisata dan lain sebagainya itu terhenti karena teman-teman prajurit yang lain juga takut gitu loh. Mereka penjaga budaya, berimbas ke event gitu. Mereka penjaga budaya, mereka nggak akan melakukan tindak kekerasan apapun dan lain sebagainya, tapi diserang gitu. Diserang. Semoga penyerangnya gamblang, aktor intelektualnya juga gamblang jelas dan bisa bertanggung jawab secara hukum. Mungkin yang dilaporkan siapa? Langsung Ya nanti tinggal pemeriksaan saksi korban kayak gimana. Yeah. Untuk kondisi sekarang, apakah masih ada pihak kepolisian juga yang berjaga atau gimana? Oh masih. Ya. Sebenarnya gini, tentang pihak kepolisian ada di keraton itu, Sinuwun sudah sejak lama karena dulu sempat terjadi penyerangan dan lain sebagainya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kejadian-kejadian itu menjadikan Sinuwun mengirim surat kepada pihak kepolisian untuk minta penjagaan dan dikirimlah sebagian tim dari kepolisian Brimob untuk menjaga Sinuwun dan keluarga inti, terus menjaga objek-objek vital Keraton Kasunanan Surakarta gitu. Melihat sekarang ada apakah ditambah atau gimana? Ada penambahan. Berapa? Ada sih penambahan sekitar 6 atau 7 personil yang ada di dalam. Iya. Terkait dengan ini kayak yang kalau dari tanggapan dari Sinuwun sendiri seperti apa? Mediasi kalau tanggapan dari kami sederhana aja. Sudah ada surat perjanjian perdamaian di tahun 2017. Itu mengikat semua pihak dan jelas poin-poinnya. Ada pengakuan juga apa yang telah mereka lakukan dan akan kemana janji mereka dan sebagainya. Di situ jelas termaktub di situ. Ya kita kembali ke situ saja. Ini sudah pernah ada upaya itu? Ya udah damai saja gitu. Itu jalankan. Ada satu gusti yang mau menjalankan itu, Gusti dia nggak lama kok Sinuwun mendudukkan di Pengageng Sasono Wilopo. Jadi sebenarnya para pihak tersebut yang mendatangani itu ya jalankan itu aja lah. Karena itu udah lebih dari cukup lah gitu loh. Artinya tidak ada lagi upaya mediasi kalau mengacu pada perjanjian perdamaian tersebut kan? Iya. Jadi sudah ada pengakuan dan ditandatangani para pihak kok. Nanti bisa dilihat secara gamblang dan jelas di situ. Jadi poin-poinnya bisa jelaskan apa aja mungkin? Poinnya adalah ada pihak keduanya, yaitu para pihak. Di situ ada Gusti Puger, Gusti Mung, Kanjeng Edi Wirobumi, dan almarhum Kanjeng Satrio dan lain sebagainya. Ada 18 di situ mengakui bahwa telah menguasai, telah menduduki keraton tanpa hak dari tanggal sekian sampai sekian. Kedua, tidak poinnya ya, mereka mengakui telah mendorong kewibawaan Sinuwun sebagai raja dan lain sebagainya. Di situ mengakui kedudukan Sinuwun sebagai raja secara adat, secara hukum dan lain sebagainya. Terus intinya adalah mereka memohon pengampunan satu. Kedua, di situ ada janji ketika mereka mengulang lagi pendudukan dan lain sebagainya, meronggo dan lain sebagainya, itu mereka bersedia dituntut secara hukum adat maupun secara hukum positif seperti itu. Jadi semua sudah jelas, clean and clear di situ. Termasuk kemarin ketika mereka ngadakan bedaya Ketawang tanpa dawuh Sinuwun, itu terus raja. Terus yang dulu sempat mengadakan Maiso Lawung tanpa dawuh Sinuwun, dan abdi dalamnya katanya itu abdi dalam tapi ternyata tidak mendapatkan dawuh Sinuwun, ya itu termasuk meringorong kewibawaan gitu loh. Mereka bukan prestasi atas itu gitu. Kalau dari 18 yang menandatangani itu kan berarti ada yang menaati dan ada yang tidak. Iya. Kalau yang tidak ini nanti ke depan nanti dari Sinuwun akan melakukan langkah hukum seperti yang tertera. Ya, langkah-langkah itu kita pertimbangkan ya, langkah secara adat maupun secara hukum. Gitu. Tetap. Jadi gini, kembali lagi pemerintah mengakui secara sah dan utuh SIS KS Pakubuwono 13 sebagai Raja Kasunanan Surakarta, sebagai pemimpin di Keraton Kasunanan Surakarta. Ada kepresnya 23 tahun 88, ada pengakuan dari Menko Polhukam saat itu menyatakan keraton selesai dan lain sebagainya. Nah, itu kita kembalikan saja. Sinuwun sebagai pemimpin tertinggi di situ yang harus ditaati, dipatuhi dan diikuti. Itu secara hukum positif, secara hukum adat jelas raja. Level mereka sama Sinuwun kan berbeda gitu loh. Dan ini sebenarnya kalau kita tarik garis, ini kan yang berkonflik satu garis ya, dari satu ibu ya.
Sedangkan di Bebadan Sinuwun dari 6 istri Pakubuwono ke-13 semua sudah terwakili di situ. Kalau dari pihak Jadi bebadannya itu sudah mewakili mengakomodir dari semua pihak gitu. kalau dari pihak Sinun sendiri sudah mengidentifikasi dari yang tidak melaksanakan perjanjian itu Oh sudah kan kelihatan. Ada berapa orang? Mungkin dari 18 ada berapa orang? Saya tidak hafal ya, tapi kan kelihatan. Nanti bisa diidentifikasi lagi. Kanjeng, kemarin kan sempat Pak Kapolres kan mengikat bahwa akan membutuhkan para pihak ini sendiri dari pihak jenengan atau mungkin Sinun terus pundi, mungkin pihak-pihak yang berkepentingan langsung. Jadi gini, kembali tadi sudah saya jelaskan bahwa kembali lagi mengacu pada perjanjian perdamaian dan apa-apa yang telah diakui dan didukung oleh pemerintah, gitu aja. Jadi kita tidak akan melebar kemana-mana kok, gitu. Simple, gitu. Ada nama perjanjian nggak sama? Kenapa? Perjanjiannya ada namanya atau Ya apa? perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian. Itu tahun 2017. kembali lagi terkait dengan pelaporan. Untuk pelaporan ini dari bukti yang berkas yang dibawa apa saja? Alat buktinya jelas ya. Jadi ada saksi korban, visum, terus dari keterangan rumah sakit tentang visumnya detail ya. Terus juga ada baju yang berlumuran darah, terus kesaksian korban, kesaksian saksi yang lain dan lain sebagainya. Termasuk CCTV yang di dalam keraton? Ya insya Allah kita hadirkan juga. Ya. Berarti ini yang hari ini laporan itu atau Laporan nanti entah 2 atau 3 ya. Jadi nanti yang lain mungkin menyusul kami saksian ini. Kemarin dari BPTK juga melapor dari Saya berterima kasih ya dari pihak Gusti Devi melaporkan di beliau juga melaporkan entah apa yang dilakukan tidak tahu jelas, tapi ketika kami nanti dimintai keterangan kami siap gitu loh. Kami ada juga alat-alat bukti kalau itu memang dugaan penganiayaan beliau ataupun apapun, kami ada bukti dan saksi bahwa hal tersebut tidak ada sebenarnya. Pak izin terkait dengan abdi dalam tadi. Abdi dalam itu kan tadi kan magang. Mungkin dari pembelajaran seperti itu apakah silsilah dari kan mengklaim tidak kenal mereka makanya di pihak sisi lain kayak gitu. Oh enggak gini. Magang sebagai abdi dalam itu adalah sistem ya. Dan tidak semua itu abdi dalam magang. Ada abdi dalam aktif sebagai prajurit keraton, ada berbagai macam hal, ada warga dan lain sebagainya. Sekaligus sebagai abdi dalam magang gitu. Jadi itu sistemnya Sinuwun. Kita tidak butuh mereka, maksudnya mereka ngeklaim nggak kenal dan sebagainya gitu. Yang namanya abdi dalam itu abdinya raja. Berarti Jadi strukturnya pengakuannya dari raja, dari Sinuwun. berarti Tidak perlu memberitahu ke siapapun, yang jelas struktur badan tahu kok mereka abdi dalam. Titik gitu loh. Untuk pendidikan abdi dalam sendiri, Iya. apakah ada silsilahnya untuk pengenalan keluarga abdi dalam, keluarga kerajaan ini gitu? Iya, ada. Akan tetapi gini, pandangan kita adalah siapa yang madep menghadap ke Sinuwun, mereka yang sujud pada Sinuwun dan lain sebagainya, mereka yang satu nafas dengan kita gitu. Karena ini keraton. Keraton itu punjernya pada raja. Jadi abdi dalam, sentono dalam itu wajib patuh taat tunduk pada dawu-dawu dalam. Ya kita satu nafas gitu. Kabarnya juga dari pihak sana sudah mengirimkan surat 3 kali. Mungkin tanggapannya sendiri Surat apa Nji? untuk bertemu dengan raja Secara langsung. secara langsung. Oh gini, saya tidak tahu tentang surat itu Nji. Akan tetapi gini, surat permintaan kepada raja itu ya tergantung raja yang mau ditemui atau tidak. Kalau mereka beretikat baik atau menunjukkan sikap-sikap baik dan lain sebagainya, mesti Sinuwun akan kerso kok gitu. Tapi kalau ternyata para pihak itu ada yang berbuat aneh-aneh dan lain sebagainya, menolong ke dalam, ya sahaja Sinuwun bersedia ditemui dan tidak gitu. Berarti suratnya belum mengetahui. Terus saya pribadi nggak tahu. tadi Gusti Kanjeng yang disinggung soal surat dari Gusti Devi itu, bahkan katanya kan sempat dari pihak Sinuwun menemui malah Gusti Devi nggak sedia makan. Iya. Jadi ketika berbagai macam surat dari Gusti Devi pada Sinuwun, akhirnya pada satu titik karena Sinuwun juga ada kesibukan tersendiri, pada titik ketika Sinuwun itu lenggah, terus memanggil salah satu sentono yaitu Kanjeng Adit untuk menemui Gusti Devi. Sudah disampaikan kepada Gusti Devi bahwa timbalan dalam. Akan tetapi
Gusti Devi saat itu menyatakan bahwa dia tidak bersedia dan menunggu tim pengacaranya. Itu Ketika itu disampaikan kepada Sinun, ya wajar ketika Sinun itu sedikit tidak berkenan seperti itu. Itu Seorang kapan? ayah udah beberapa saat yang lalu, tahun ini atau? iya. Agung. Nun sewu. Yang jelas itu untuk poin-poin yang ada di datang ke Polres sendiri apa ini Gusti? Ya kita melaporkan kejadian kemarin sih, karena kan apa ya kan, dugaan penganiayaan ya, dugaan penganiayaan dan pengeroyokan dan penganiayaan gitu. Sama lagi ya? Serta yang diduga senjata api itu. Ya, yang diduga menodongkan senjata api dari oknum aparat. Masih dalam proses. Oknum aparatnya ngomong sendiri. Jadi Ya itu masih diduga itu Senti. Diduga satu. Gusti, kalau ini tadi kan sempat dari pihak Kapolres membantah atau menepis terkait dengan tidak adanya isu penodongan itu sendiri. Mungkin dari pihak jenengan terus seperti Gusti. Ya nggak apa-apa, itu sih sah-sah aja ya kalau Kapolres menyatakan tidak adanya penodongan. Tapi yang jelas kan kita ada saksi, gitu loh. Kita ada saksi yang menyaksikan hal itu terjadi. Yang apa sih? Nanti kita lihat aja pembuktiannya bagaimana. Gusti, kalau mau tahu ini yang terlapor ini siapa ya Gusti yang dilaporkan? Yang terlapor secara individu enggak ya? Masih lidik. Gitu. Tapi ada beberapa yang sudah Kita kantongin namanya gitu yang sudah ada memang dugaan-dugaan, tapi belum bisa kita sebutkan di sini sekarang. karena masih proses BAP. Untuk yang korban penganiayaannya ini sendiri dari Gusti sendiri ada mengantongi berapa orang informasinya? Kalau dari pihak kita yaitu kalau kami sih saya, dua ponakan saya, Mas Yudi sama Suryo Mulyo. Iya. Yang Suryo Mulyo itu yang diduga ditodong Sempi itu. Gusti, ini kan ada opsi dari Pemkot maupun Polresta untuk melakukan mediasi dan memfasilitasi kedua kubu. Mungkin terkait dengan hal itu sendiri, tanggapan dari jenengan terus pundi Gusti? Kalau saya sih dengan senang hati ya, maksudnya akhirnya ada angin segar yang pemerintah membukakan jalan untuk memfasilitasi mediasi untuk supaya menyelesaikan konflik ini. Ya kita tunggu saja nanti apakah itu bisa berjalan lancar atau tidak. Gitu. Mudah-mudahan berjalan lancar dan selesai konflik ini gitu, karena kan kasihan juga gitu, kasihan kitanya, kasihan Sinuannya gitu. yang jelas kasihan bangunannya. Kasihan bangunannya gitu, cagar budayanya itu makin lama jadi makin terlantar, karena kan yang kita perjuangkan sebetulnya menjaga cagar budaya tersebut. Gitu. Sudah ada undangan atau ajakan mungkin Gusti untuk mediasi? Belum. Kita sedang menunggu Pak Kapolres untuk memberi tahu kapan. Gusti, ada salah satu perkara yakni adalah pencurian. Nah, ini kan masih dalam penggarapan dari pihak kepolisian sendiri. Ini menanggapi jenengan bagaimana ini Gusti untuk kasus pencurian? Nah itu dia dampak dari penguncian yang kemarin itu kan selama 5 tahun, yang saya pikir pada saat kita tidak boleh masuk itu selama 5 tahun, dalam itu dipelihara kan, dijaga, dipelihara. Tapi kan kenyataannya telah terjadi 2 kali kemalingan, artinya kan tidak ada penjagaan, tidak ada perawatan. Bahkan pada saat kita sekarang sudah bisa memasuki keraton lagi, setelah kita cek ambruk kabeh gitu kan. Jadi ya
sungguh disayangkan. Mudah-mudahan sih ya itu tadi, mediasi menyelesaikan konflik ini segera terlaksana. Gusti, terkait dengan agenda ini sendiri, pelaporan ini sendiri, selain penganiayaan maupun pencurian, mungkin apa lagi Gusti? Apa ya? Ya, yang masalah Nawolo itu. Oh ya. Kami juga kesini dalam tujuan melaporkan, menindaklanjuti somasi yang sudah kita kirim ke pihak Kasentanan yang pada saat Suro itu memberikan Nawolo yang sampai hari ini tidak ada penyelesaiannya. Bahkan sampai hari ini pun saya tidak pernah melihat itu wujudnya surat Nawolo itu karena tidak diberikan kepada saya. Jadi itu juga yang sedang kita proses. Pasca ramainya peristiwa tidak bisa masuk itu sendiri, upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti apa sih Gusti? Sudah, kan kita tidak serta-merta memberi somasi tanpa usaha-usaha kan. Jadi sudah berapa kali juga kita mengirimkan surat, kemudian menanyakan bagaimana, tapi kan sama sekali tidak ada reaksi. Gitu. Mengirimkan surat itu permohonan untuk bertemu dengan Sinuwun. Iya, permohonan Dan untuk tidak ada, bertemu, tapi nggak ada tanggapan. Sudah 3 kali Dev ya. Sudah 3 kali. Nah, terkait itu sendiri, jika tidak mendapat respon dari pihak sana, mungkin terus pundi Gusti? Jika terus dilakukan seperti itu? Ya nggak apa-apa. Artinya kan jelas berarti kan ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi saya ketemu dengan bapak saya kan. Ya udah kita ikutin aja prosesnya, makanya itu saya layangkan somasi untuk supaya mencari tahu apakah benar gitu loh. Kalau saya sih yakin Nawolo itu bukan dari bapak saya. Terus dia pengen tahu Nawolo itu apa tuh? Nawolo itu sebetulnya surat. Ya,